Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, Mimin akan lanjutkan jari channel. Seperti biasa, bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih. Bab 1701. Saat Tang Zichen sedang makan, seorang pria masuk ke pintu masuk penginapan. Pengawas yang sama bernama Yu Xing yang menjaga pintu di pelelangan. "Tuan di dalam, tolong." Pelayan kedua penginapan itu segera menyapanya dengan hormat. Yu Xing duduk di sudut lain dengan punggung menghadap Tang Zichen. Mu Qianji sibuk mengingatkan, "Zichen, pengawas rumah lelang ada di sini, dia seharusnya tidak menemukan kita di sini." "Yah, begitu, apakah dia menemukan kita di sini atau tidak? Waktunya untuk mati telah tiba. Kau akan membunuhnya. Apalagi, sudah beberapa hari lagi menjaga bajingan itu tetap hidup. Kupikir kita akan libur hari ini, sudah waktunya, jadi suruh dia pergi lebih awal setelah kamu selesai makan." "Bagus, aku juga ingin membunuhnya." Setelah makan malam, Yu Xing itu keluar dari penginapan. Tang Zichen dan Mu Qianji segera mengikutinya. Tidak lama setelah keluar rumah, mereka melewati sebuah gang kecil. Tang Zichen mengitari ujung gang yang lain dan memblokir Yu Xing. "Yoho, bukankah ini Liu Fan?" Yu Xing terkejut saat melihat Tang Zichen, lalu tertawa dingin, sementara sedikit keserakahan muncul saat dia menatap Tang Zichen. Yu Xing berpikir bahwa Liu Fan memiliki begitu banyak batu roh padanya, mengapa tidak membunuhnya dan mencuri cincin penyimpanannya. Tang Zichen mendengus dingin, "Penjaga, jangan jadi petugas kebersihan." "Ah, siapa yang kamu panggil pengawas?" teriak Yu Xing. Dia berada di tahap ke-8 dari klan Yuanying dan kakeknya adalah leluhur ketiga dari klan Yu, tetapi dia dimarahi sebagai pengawas. "Baiklah, aku sedang tidak mood untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang-orang sepertimu, kamu tidak layak. Liu Fan, kamu sedang mencari kematian." Tatapan Yu Xing dingin dan membunuh. Tang Zichen mendengus dengan jijik, "Kamu memanggilku Liu Fan? Apakah kamu yakin identitas asliku adalah Liu Fan? Apa kamu? Perhatikan baik-baik, saya Tang Zichen." Tang Zichen langsung berubah kembali ke bentuk aslinya. "Mungkin kamu belum pernah melihatku sebelumnya, tapi tidak apa-apa, aku menghentikanmu saat ini, tujuanku adalah untuk membunuhmu. Penjaga, kamu sangat sombong di rumah lelang sebelumnya, sekarang, saatnya mengirimmu ke jalanmu." Tatapan Tang Zichen tanpa ampun. Kamu Tang Zichen. Bagaimana mungkin, bukankah Tang Zichen adalah sepupumu?" "Hahaha, aku hanya menyembunyikan identitasku." "Baiklah, Yu Xing, ayo pergi." Yu Xing mendengus, "Jadi bagaimana jika kamu seorang Tang Zichen? Aku adalah Yuan Ying 8 yang suci." Otaknya mengeluarkan Yuan Yingnya. Sesaat kemudian, bayi Yu Xing ditarik keluar hidup-hidup oleh Tang Zichen. Yu Xing tampak bodoh saat dia melihat bayinya ditangkap, kepala mayatnya hancur dan jatuh ke tanah. "Ini, bagaimana ini mungkin?" Bayi Yuan Yu Xing berkata dengan bodoh. Satu tangan Tang Zichen memegang bayi Yuan, dan tangan itu masih berdarah. Tang Zichen berkata, "Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa kamu adalah bayi dari tahap ke-8? Tang Zichen, selamatkan hidupmu." Yuanying Yu Xing segera mengubah sikapnya, lagi pula, dia bahkan belum menyelesaikan satu kalimat, dan orang-orang baru saja menarik Yuanyingnya dari otaknya. Kekuatan ini tidak pada level yang sama-sama sekali. Tidak heran ada desas-desus bahwa Tang Zichen telah membunuh dua leluhur keluarga Ning, dia benar-benar sekuat ini. "Luangkan hidup Anda. Anda pikir saya akan mengampuni hidup anjing Anda? Tang Zichen, selamatkan hidupku, kalian orang dewasa tidak ingat kesalahannya, ampuni aku lebih dari tersinggung sebelumnya, tolong ampuni aku." Bayi Yu Xing menangis dan memohon. "Di mana kesombongan dari sebelumnya? Itu benar-benar membuatku memandang rendah dirimu." Tang Zichen mendecak. "Tang Zichen, aku salah." Pada saat itu, Mu Qianji mengingatkan, "Zichen, jangan bicara omong kosong dengannya, rasakan untuk mencubit bayinya."
Yusing berteriak begitu dia mendengar, "Jangan bunuh bayiku, Senior Tang, aku mohon padamu. Kematian untukmu." Tang Zichen tidak menunjukkan belas kasihan. Yusing berhenti dan berteriak, "Tang Zichen, kamu harus berpikir dengan hati-hati jika kamu benar-benar ingin membunuhku." "Apa?" Memohon belas kasihan tidak berhasil berubah menjadi ancaman. "Oke, katakan padaku, dengan apa kamu ingin mengancamku?" Tang Zichen, yang hendak meremas Yusing sampai mati, menghentikan tangannya. Yusing berkata, "Tang Zichen, kakekku adalah leluhur ketiga dari klan Yu." "Lalu apa? Apakah itu? Kamu juga tidak takut dengan tiga leluhur Yu? Dia orang kuat dari tahap ketujuh peninggian." Tang Zichen terdiam, "Hanya tahap ketujuh di luar kotak, dia berani merajalela di depanku. Rumah lelang Yu berani mengadu batu rohku dan mengancamku dengan kematian. Setelah itu, apakah menurutmu, kakekmu masih bisa hidup untuk waktu yang lama? Apa maksudmu? Kamu ingin membunuh kakekku juga? Tunggu baik-baik di Yellow Spring Road, kakekmu tidak akan lama, aku akan mengirimnya ke bawah." Setelah mengatakan itu, Tang Zichen meremas bayi Yusing dalam satu gerakan, dan bayi Yusing menghilang menjadi kepulan asap. Tang Zichen dan Mu Qianji berjalan pergi seolah tidak terjadi apa-apa. Karena mereka memutuskan untuk beristirahat pada hari itu, mereka akan beristirahat dengan baik. Tang Zichen berkata, "Ayo pergi, ayo cari Xia Xiaoxin. Kamu silakan, aku tidak akan pergi." Mu Qianji berkata, Mu Qianji tidak mengenal Xia Xiaoxin, jadi tentu saja, dia tidak benar-benar ingin pergi, jadi sebaiknya dia berjalan sendiri. "Baiklah, hati-hati kalau begitu." Tang Zichen pergi sendirian. Tang Zichen bertanya kepada seorang pejalan kaki di jalan, "Halo, apakah Anda tahu bagaimana menuju ke rumah Fourfold Xixia? Rumah musim panas. Apa yang kamu lakukan di rumah musim panas itu bukan tempat orang biasa. Mencari teman sekelasku." "Siapa nama teman sekelasmu?" "Xia Xiaoxin." "Haha, aku tahu kamu akan menemukan Xia Xiaoxin." "Bagaimana kamu tahu bahwa aku akan menemukan Xia Xiaoxin?" "Jangan berpura-pura, Xia Xiaoxin adalah embrio kecantikan terkenal di 4 lautan, dan pasti akan menjadi kecantikan nomor 1 di masa depan." Ada banyak orang yang ingin pergi dan berteman dengan Xia Xiaoxin dan berhubungan dengannya di maju. "Baiklah, katakan saja padaku bagaimana menuju ke keluarga Xia." "Silakan, Anda dapat menemukannya hanya dengan bertanya-tanya, tetapi jika Anda benar-benar ingin menemukan Xia Xiaoxin, Anda harus melupakannya. Xia Xiaoxin sudah menikah. Ada pernikahan. Kamu tidak tahu dan kamu masih ingin menjemputnya, tunangannya, salah satu dari 6 keluarga gabungan Forseas, tuan muda jenius keluarga Miti Selcroft." "Miti Selcroft? Siapa yang menamai ini? Majulah dan aku berjanji tidak akan menertawakannya." Tang Zichen memutar matanya. Dengan ranah Tang Zichen saat ini, tidak peduli pria berkulit kotoran macam apa yang melangkah maju itu tidak cukup baginya untuk melihatnya, dan Miti Seller ini, Tang Zichen bahkan tidak memiliki keinginan untuk mengingat namanya. "Senior, kamu tidak ingin berbicara tentang Miti Seller di belakang punggungnya, jika dia tahu, kamu tidak akan tahu betapa menyedihkannya dirimu." "Baiklah, jangan omong kosong denganku, aku akan pergi mencari Xia Xiaoxin." Tang Zichen berjalan maju. Pada saat itu, orang yang lewat itu berteriak, "Hei, senior, jika kamu benar-benar ingin melihat Xia Xiaoxin, kenapa kamu tidak pergi ke Forseas Heavenly Fragrance Hall? Mungkin kamu bisa bertemu Xia Xiaoxin di sana." Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Terus berjalan maju, Tang Zichen menemukan kantor pusat keluarga Xia. Berhenti. Petugas kebersihan kediaman utama keluarga Xia menghentikan jalan. Tang Zichen berkata, "Bantu aku menyampaikan Xia Ming, aku ingin melihatnya." "Beraninya kamu, apakah Xia Ming nama yang bisa kamu panggil?"
Kedua petugas kebersihan ini juga memiliki alasan untuk tahap ke-8 atau ke-9 dari alam, jadi Tang Zichen tidak menginginkan omong kosong lagi dan mengeluarkan token dan berkata, apakah Anda tahu tentang token ini? Milik Yunde. Jadi kamu adalah anggota keluarga Yun, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Tolong ikuti aku. Tang Zichen dipimpin oleh para penjaga sampai ke halaman yang sepi. Disinilah Xiaming tinggal, dia ada di dalam saat ini, masuklah sendiri. Tang Zichen masuk. Xiaming memang berada di sebuah ruangan yang sedang memurnikan batu roh. Ahem. Tang Zichen terbatuk. Xiaming membuka matanya dengan panik, karena dia bahkan tidak merasakan ketika seseorang tiba di pintu kamar. Kamu Tang Sao. Xiaming terkejut, dia tidak berharap Tang Zichen tiba-tiba muncul dan dia bahkan tidak merasakannya, tetapi dia merasa lega ketika berpikir bahwa Tang Zichen telah membunuh keduanya. 2 tahap keluar tubuh keluarga Ning, jadi dia lega orang-orang bahkan telah membunuh tahap keluar tubuh apa dia hanya berada di tahap ke-9 dari tahap Yuanying, dia bahkan belum mencapai tahap keluar tahap dari tubuh belum. Xiaming, lama tidak bertemu. Tang Zichen tersenyum tipis. Tang Sao, bagaimana kamu tumbuh dewasa? Tanya Xiaming. Ya, saya mengambil buah raksasa, jadi saya tumbuh lebih awal. Selamat Tang Sao. Baiklah, ini baru saja tumbuh dewasa, jadi apa yang harus diberi selamat? Tang Sao, ku dengar kau membunuh 2 tahap keluar tubuh keluarga Ning kan? Tentu saja, keluarga Ning berusia 8 dan 9 tahun seperti apa, ya. Tang Sao, kamu benar-benar mampu. Ngomong-ngomong, tidak perlu memujiku, di mana Xiaoxin? Aku di sini untuk menyusulnya. Xiaoxin dia tidak ada di rumah, dia ada di aula wewangian surgawi, bagaimana kalau aku mengirim seseorang untuk mendapatkannya kembali? Tidak perlu, apa itu Temple of Heavenly Fragrance? The Heavenly Fragrance Hall adalah tempat yang berspesialisasi dalam menumbuhkan para jenius di bawah usia 30 tahun. Hampir seluruh Forseas para jenius di bawah usia 30 tahun telah mendaftar di Heavenly Fragrance Hall. Xiaoxin telah pergi ke Heavenly Fragrance Hall sejak dia kembali dari Sekte Awan Terbang. Tang Zichen menganggukkan kepalanya dan tiba-tiba berkata, Xiaming, mengapa kamu tidak memberitahuku tentang hal itu sebelum meninggalkan Sekte Awan Terbang? Jangan memaafkan aku. Apakah kamu meremehkanku? Bawa Xiaoxin bersamamu dan pergi tanpa pamit di sini. Tang Sao salah paham aku. Baiklah, aku pergi, jangan bilang aku datang. Oh, Tang Sao, hati-hati, keluarga Ning memburumu, bahkan leluhur keluarga Ning Fang pergi ke sana secara pribadi. Tang Zichen terdiam dan tidak mengatakan apa-apa. Tang Zichen meninggalkan keluarga Xia dan mengubah wajahnya menjadi wajah lain, menjadi pemuda berusia sekitar 20 tahun. Kemudian, Tang Zichen langsung pergi ke aula wewangian surgawi. Tubuh asli Tang Zichen hampir berusia 14 tahun, tetapi setelah mengambil buah raksasa, Tang Zichen langsung berubah menjadi anak laki-laki besar berusia sekitar 20 tahun. Tang Zichen tiba di aula wewangian surgawi, dan itu benar-benar tempat yang luar biasa. Tang Zichen melihat bahwa di bagian atas aula wewangian surgawi, di tempat yang paling jelas ada sebuah tablet batu dengan deretan nama terukir di atasnya, dan ada banyak orang dari 4 lautan yang datang untuk memberikan penghormatan kepada itu. Tablet batu itu, tampaknya adalah benda yang sangat dihormati. Benda apa ini? Tang Zichen menunjuk ke prasasti dan bertanya pada seseorang di sebelahnya. Pria di sebelahnya berkata dengan tatapan idiot, bukankah kamu di sini untuk menatap monumen tertinggi? Tablet tertinggi. Tablet ini disebut tablet tertinggi. Mungkinkah prasasti ini adalah sejenis alat ajaib yang membuat kalian datang ke sini khusus untuk mengaguminya, kata Tang Zichen. Kamu benar-benar tidak tahu atau kamu tidak tahu yang kami datangi untuk beribadah bukanlah loh batu ini, tapi nama di loh batu itu. Apa yang mengejutkan tentang nama itu? Tang Zichen melihat nama-nama di tablet batu.
Di kolom pertama, Tang Zichen tiba-tiba melihat nama yang dikenalnya, Mitty Seller. Mitty Sellers. Bukan. Tang Zichen mengenang pejalan kaki yang mengatakan kepadanya bahwa Xia Xiaoxin memiliki tunangan, bernama Mitty Sellers. Tang Zichen terus melihat ke belakang monolit lagi, dan di ujung monolit, Tang Zichen melihat nama familiar, Xia Xiaoxin lagi. Ya, tepatnya Xia Xiaoxin. Mengapa nama Xia Xiaoxin juga ada di sana? Tang Zichen berkata. Orang di sampingnya yang sedang melihat prasasti batu berkata omong kosong, 30 jenius teratas dari aula wewangian surgawi, tentu saja nama mereka ada di sana. Setiap satu dari 30 orang di prasasti batu ini pasti bisa melangkah ke permuliaan tahap di masa depan, dan bahkan, yang berada di peringkat atas sangat mungkin untuk melangkah ke tahap penggabungan. Anda mengatakan, haruskah kita, para penerkam kecil, datang untuk beribadah dan beribadah? Tang Zichen dengan sengaja terlihat seperti sedang menyembah dan berkata, wow, panggung keluaran, sungguh luar biasa, itu benar-benar menakuti bayi itu sampai mati. Omong kosong, di seluruh 4 lautan, tidak banyak yang bisa mencapai tahap keluaran. Setiap keluarga besar di 4 lautan, hanya bisa mencapai tahap keluaran dalam 20, dan keluarga terkuat hanya dalam 30. Adapun tahap kombinasi, bahkan kurang untuk menyebutkan bahwa tidak lebih dari 10 di seluruh 4 lautan. Dan saat ini di monumen tertinggi, peringkat teratas, seperti Song Yaoyao, Yun Haiti, dan Mitty Sellers, semuanya sangat mungkin untuk mencapai tahap kombinasi di masa depan. Wow, aku takut hati kecilku akan melompat keluar, lebih baik aku berhenti membaca. Tang Zichen segera pergi, tetapi di dalam hatinya dia sangat menghina, kecuali orang yang lewat yang baru saja melihatnya, juga berpikir bahwa Tang Zichen benar-benar ketakutan bahwa hati kecilnya akan melompat keluar, jadi dia tidak bisa tidak mengutuk, sungguh penduduk bumi yang tak terlihat. Tang Zichen ingin memasuki kuil wewangian surgawi dan menemukan Xia Xiaoxin untuk bersenang-senang. Saya mendengar bahwa Xia Xiaoxin telah tumbuh sedikit lebih dewasa sekarang dan berpenampilan seperti seorang gadis muda. Tang Zichen juga ingin melihatnya. Tentu saja, Tang Zichen hanya ingin melihatnya. Untuk apa? Monumen tertinggi ada di sana. Jika Anda ingin memberi penghormatan, silakan pergi ke sana. Ini adalah gerbang utama aula wewangian surgawi. Tidak ada pemalas yang diizinkan untuk mendekat. Tang Zichen baru saja akan memasuki aula wewangian surgawi ketika dia dihentikan oleh seseorang. Dia benar-benar menganggap Tang Zichen datang untuk memberi penghormatan kepada monumen tertinggi. Apa saudari yang benar-benar beribadah? Tang Zichen masih perlu beribadah. Saya sedang melakukan pencarian, kata Don Zichen. Mencari seseorang, apakah menurut Anda ini adalah tempat bagi siapa saja untuk masuk? Apakah Anda tahu siapa yang berlatih di dalam? Penjaga keamanan yang menghentikan Tang Zichen berkata. Aku tahu, sekelompok orang di bawah 30 tahun, ya. Sekelompok orang yang berkultivasi di dalam adalah orang terkuat di Forseas masa depan, dan kamu bilang kamu akan masuk. Cepat dan pergi. Aku benar-benar di sini untuk menemukan seseorang, aku mencari Xia. Pergilah, ini bukan tempat untukmu, jangan ganggu kedamaian orang kuat di masa depan. Tang Zichen bertanya, jadi Anda pasti tidak mengizinkan saya masuk? Omong kosong, tidak ada yang diizinkan masuk kecuali para jenius. Saya tidak akan berbohong kepada Anda, saya berusia 21 tahun dan pada tahap kelima harmoni spiritual, saya tidak tahu apakah saya dianggap jenius atau tidak. Saya pikir Xia Xiaoxin dapat masuk dalam peringkat 30 besar, tidak ada alasan mengapa saya tidak bisa. Apa, kamu baru 21 tahun? Apa aku terlihat tua? Jika kamu benar-benar ingin masuk, kamu dapat mendaftar untuk masuk ke aula, dan ketika kamu yakin kamu jenius, kamu akan dapat memasuki aula utama dan berlatih dengan para jenius lainnya, kata penjaga. Brengsek, apakah ini sangat merepotkan, bukankah lebih sederhana? Beritahu Xia aku akan menantangnya. Tang Zichen tidak sabar. Tang Zichen sedang tidak ingin bertele-tele di sini.
Kamu ingin menantang Xia Osin? Cepat dan pergi apa? Tidak cukup. Lalu aku akan menantang para jenius dari seluruh aula wewangian surgawi, apakah tidak apa-apa? Bisakah kita memberitahu? Kamu tidak perlu main-main di sini. Jika kamu benar-benar ingin menantang siapapun, kamu bisa pergi ke sisi aula utama dan menggedor drum. Ada 30 drum di sana, masing-masing drum mewakili salah satu dari 30 teratas jenius. Jika Anda ingin menantang Xia Osin, pergilah dan pukul genderang Xia Osin. Tang Zichen langsung pergi ke sisi aula wewangian surgawi dan benar-benar melihat 30 drum. Setiap drum memiliki nama penanda di bawahnya, dan siapapun yang ingin menantang siapapun dapat membunyikan drum yang sesuai. Tidak hanya mereka yang berada di luar, tetapi bahkan mereka yang tidak masuk 30 besar dari aula wangi surgawi juga dapat membunyikannya, sehingga mengambil tempat mereka. Tang Zichen memikirkannya, berjalan di depan gendang Xia Osin dan memukulnya. Bang! Drum berbunyi. Pada saat ini, di aula wewangian surgawi, sekelompok orang sedang berkultivasi di aula utama ketika sebuah karung pasir jatuh dari atap dan tempat jatuhnya adalah tempat Xia Osin duduk. Xia Osin terkejut, seseorang menantangnya, yang lain di aula utama juga menoleh. Di depan aula utama, seorang pria berusia sekitar 26 tahun muncul dengan panik dan berkata, "Sin, seseorang menantangmu, ayo pergi, aku akan pergi bersamamu." Orang ini tepatnya adalah tunangan keluarga Xia Osin yang telah bertunangan dengannya, Mitty Sales. Itu juga pertama kalinya Xia Osin ditantang oleh seseorang, karena dia baru saja masuk daftar. Di atas istana, seorang lelaki tua berkata, "Xia Osin, keluar dan bertarung, jika kalah tinggalkan istana ini dan naik ke tingkat berikutnya." "Ya, Tuan Istana." Xia Osin sibuk terbang ke aula utama. Orang-orang lainnya juga mengikuti untuk melihat siapa yang menantang Xia Osin, dan apakah Xia Osin dapat memenangkan kembali posisinya. Aula wewangian surgawi memiliki total 7 lapisan, setiap lapisan mewakili arti yang berbeda. Lantai ke-7, tempat paling mulia dan tempat paling cocok untuk budidaya, di sini hanya ada 30 posisi. Tang Zichen menunggu di dekat bel dan genderang sebentar sebelum dia melihat Xia Osin melompat keluar dari tembok tinggi. Tang Zichen hendak memanggil nama Xia Osin, tetapi tiba-tiba terpikir olehnya bahwa Xia Osin pasti tidak akan mengenali penampilan Tang Zichen saat ini, tetapi bukan berarti Tang Zichen mengungkapkan tubuh aslinya sekarang, seperti yang dia lakukan sebelumnya, belum berlatih pedang ke-9 surah. "Kamu siapa? Apakah kamu menantangku?" Xia Osin bertanya setelah mendarat di tanah. Tang Zichen memandang Xia Osin. Dibandingkan dengan ketika dia berada di sekte awan terbang sebelumnya, dia memang tumbuh sedikit lebih tinggi dan dadanya juga naik sedikit lebih tinggi. Itu benar-benar terlihat seperti dia semakin kekanak-kanakan. Tidak buruk. Tang Zichen memandang Xia Osin dengan anggukan kepala, tampak seperti mengagumi kecantikannya. "Apa yang aku tanyakan padamu?" Xia Osin mengernyitkan alisnya. Tang Zichen berkata, "Saya katakan itu tidak buruk, tidak heran Anda dinilai sebagai kecantikan terindah oleh orang-orang di 4 lautan, hehehehe." Tang Zichen mengelus dagunya, matanya masih menatap seluruh tubuh Xia Osin. Saat ini, sekelompok orang lain mengikuti, dan salah satu dari mereka, seorang pria berusia sekitar 26 tahun, berkata dengan marah, "Hei, siapa kamu, matamu? Kemana mata memandang?" Tang Zichen mengabaikan pria itu, kepada Xia Osin, "Namaku Feng Tianya, ayo, lawan aku." Pria berusia 26 tahun itu melihat Tang Zichen mengabaikannya dan berteriak, "Feng Tianya, apakah kamu benar-benar lelah hidup? Aku sedang berbicara denganmu." Tang Zichen menatap pria itu dan mendengus, "Siapa kamu? Kenapa aku berbicara denganmu?" "Persetan, namaku Mitty Seller, aku tunangan Xia Osin, bagaimana menurutmu?" Mitty Crustacea meraung. "Jadi kamu adalah Mitty Shell Griffon?"
Tang Zichen menggelengkan kepalanya lurus ketika dia melihat Kemiti Shell Guru, berpikir betapa jeniusnya dia, tetapi ternyata dia hanya lemah dari tahap ke-8 harmoni spiritual, dan sepertinya dia lebih tua dari Tang Zichen. Tang Zichen berkata, "Xia Xiaoxin, ku dengar kamu punya tunangan, tapi aku tidak menyangka akan menjadi barang seperti ini. Kamu memiliki selera yang buruk, kamu juga menyukai barang semacam ini." Xia Xiaoxin sedikit cemas, "Apa yang kamu bicarakan omong kosong, ini adalah pemesanan keluarga aku." Xia Xiaoxin juga cukup tertekan di dalam, bahkan dia membenci orang bodoh itu sampai mati. Xia Xiaoxin tidak bisa tidak memikirkan seseorang yang ada di Flying Cloud Sect. Orang itu melanggar hukum di Sekte Awan Terbang, tapi Xia Xiaoxin tidak bisa melupakannya. Itu benar, orang itu adalah Tang Zichen yang sama dengan yang membuat Xia Xiaoxin sedikit terpesona ketika dia berada di Sekte Awan Terbang. Awalnya, dia hanya sedikit terpesona, tetapi sekarang, semakin dia tidak melihatnya, semakin dia menemukan bahwa itu bukan hanya terpesona. Xia Xiaoxin tidak senang, dan dia benar-benar ingin kembali ke Sekte Awan Terbang untuk melihat Tang Zichen sekali lagi. Baru-baru ini, Xia Xiaoxin juga mendengar bahwa Tang Zichen telah menghadapi keluarga Ning dari 4 lautan dan membunuh 2 tahap keluar tubuh keluarga Ning. Meskipun Xia Xiaoxin tidak tahu bagaimana Tang Zichen melakukannya, dia adalah terkesan. Layak untuk kesannya tentang Tang Zichen yang melanggar hukum ketika kakek dan kakeknya Yunde harus berlutut. Pada saat itu, dia merasa bahwa Tang Zichen bukanlah siapa-siapa, tetapi sekarang Tang Zichen bahkan telah membunuh orang-orang luar panggung tubuh. Kesan Xia Xiaoxin tentang Tang Zichen bahkan lebih tidak dapat diketahui. Sayangnya, tidak ada kemungkinan dia dan Tang Zichen karena dia tidak pantas mendapatkannya, dan Tang Zichen sama sekali tidak menyukainya, dan dia juga diatur untuk dinikahi oleh keluarganya. Yang terpenting, hanya ada desahan lega, saya tidak menyangka sesepuh akan mengalami begitu banyak masalah. Tang Zichen melihat penampilan bingung Xia Xiaoxin, sibuk berkata, "Hei, apa yang membuatmu bingung, maukah kamu menerima tantanganku?" Masih memikirkan pria yang mana, hahaha. Jangan bicara omong kosong. Xia Xiaoxin melotot dan sedikit tersipu, tidak menyangka bahwa dia benar-benar kehilangan akal sehatnya memikirkan Tang Zichen. Pria bernama Miti Sales berteriak, "Aku tunangannya." Yang dia pikirkan hanyalah aku setiap hari. Jika kamu berani mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal, aku akan berhati-hati, aku akan membunuhmu. Pihak lain tampaknya tidak memperhatikan ranah Tang Zichen, jika tidak mereka tidak akan berpikir bahwa Tang Zichen dapat berduel dengan Xia Xiaoxin, tanpa sadar berpikir bahwa Tang Zichen telah memilih untuk menantang Xia Xiaoxin karena dia berada di ranah yang sama dengan Xia Xiaoxin. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul, lelaki tua ini terlihat sangat kuat sehingga Tang Zichen sedikit gemetar. Melihat lelaki tua yang begitu kuat muncul, Tang Zichen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Orang tua itu berkata, "Kamu berada di tahap kelima keselarasan spiritual." Ya, Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Yang lain terkejut. Tang Zichen sebenarnya berada di langkah kelima harmoni spiritual. Xia Xiaoxin juga mengerutkan kening, "Mengapa kamu menantangku di langkah kelima harmoni spiritual? Aku hanya di langkah kelima hati," memutar matanya. "Karena aku ingin melihatmu, itu sebabnya aku menantangmu." Tang Zichen mengedipkan mata pada Xia Xiaoxin. "Kamu?" Xia Xiaoxin mengerutkan kening ketika dia melihat Tang Zichen melemparkan tatapan menjilat padanya. Dan Miti Seller itu, terlebih lagi, akan sangat marah. "Feng Tianya, beraninya kamu menggoda tunanganku di depan wajahku." Miti Sel Cracker berteriak. Pada saat itu, lelaki tua yang sangat kuat itu berkata, "Baiklah, berhentilah berdebat. Feng Tianya, alammu sudah berada pada tahap kelima harmoni spiritual, dan objek tantanganmu hanya pada tahap kelima dari cemerlang hati, jadi kamu tidak memenuhi aturan tantangan aula wangi surgawi."
Anda sekarang memiliki dua pilihan, yang pertama pergi, yang kedua, berubah menjadi lawan yang berada di ranah yang sama dengan Anda. Semua jenius aula wangi surgawi kita berada di kemampuanmu untuk memilih. Tang Zichen menunjuk ke Miti Shell Guru dan berkata, kalau begitu itu dia. Kerumunan terkejut, dia berada di tahap ke-8 harmoni spiritual. Ketika dia melihat Tang Zichen ingin menantangnya, dia berkata dengan marah, Feng Tianya, apakah kamu yakin? Jangan salahkan aku karena menindas yang lemah. Orang tua yang sangat kuat itu berkata, Feng Tianya, apakah kamu yakin kamu serius? Miti Selcroft sudah berada di tahap ke-8 harmoni spiritual, jenius peringkat ketiga dari 4 lautan, apakah kamu yakin kamu tidak gila? Orang tua yang sangat kuat itu sepertinya sedikit marah. Tang Zichen mendengus agak tidak sabar, aku akan menantangnya dengan satu tangan, ayolah, jangan bersenang-senang, bajingan, lakukanlah. Persetan, siapa yang kamu sebut pemipil sial? Geram Miti Selman, Tang Zichen merasa sangat tidak sopan, bukankah Tang Zichen tahu bahwa semua orang hanya bisa menyembah namanya di monumen tertinggi? Tang Zichen menjadi marah dan langsung bergegas. Selamat datang. Alih-alih lebih senang melihat Tang Zichen melakukannya, Miti Sellers langsung menyambutnya. Bang! Detik berikutnya, Miti Cracker ditinju oleh Tang Zichen dan menabrak dinding dengan keras, dan yang paling penting, Miti Cracker pingsan sampai mati. Sekelompok penonton terkejut, penyembuhan spiritual tahap ke-5, tetapi sebuah pukulan mengeringkan tahap penyembuhan spiritual ke-8. Siapa sebenarnya jenius muda peringkat ketiga dari Aula Wewangian Surgawi sekarang? Hasil ini terlalu sulit dipercaya. Orang tua yang sangat kuat itu juga terkejut, dan tubuhnya bergetar. Feng Tianya, bagaimana mungkin kamu, begitu saja, satu pukulan, hancurkan dia, ini tidak mungkin, Miti Shelan, dia adalah jenius muda peringkat ketiga dari 4 laut, dia dari keluarga gabungan 4 laut. Bagaimana bisa kamu? Pria tua itu memandang Tang Zichen dengan tidak percaya. Tang Zichen berkata, baiklah, karena kamu sudah ada di sini, ayo tantang Aula Wewangian Surgawimu, Song Yao Yao peringkat 1, dan Yun Haiti peringkat 2 bersamamu. Siapa Song Yao Yao dan siapa Yun Haiti? Seorang pria dan seorang wanita melangkah maju, keduanya berada di tahap ke-9 harmoni spiritual. Tang Zichen berkata, tuan-tuan, apakah Anda keberatan jika saya menggertak Anda sedikit? Jika Anda tidak keberatan, saya akan menjatuhkan Anda, dan jika Anda melakukannya, saya akan pergi. Song Yao Yao itu mendengus, lepaskan kudanya. Bang! Detik berikutnya, Tang Zichen mengalahkan Song Yao Yao dengan satu pukulan. Kemudian, melihat Yun Haiti peringkat kedua, Tang Zichen bertanya, kamu adalah anggota keluarga Yun, kan? Benar, Bang! Tang Zichen menendang dan menjatuhkannya. Orang-orang di sekitar memandang Tang Zichen dengan tidak percaya, tidak mungkin untuk menggambarkannya sebagai orang fasik. Tang Zichen menatap lelaki tua itu dan berkata, maaf, saya tidak bermaksud mengganggu, mari kita berhenti di situ, Xia Xiaoxin, saya juga melihat. Naik, selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen berbalik dan pergi. Tunggu, pria tua itu berteriak, apa itu? Feng Tianya, saya mengamati tubuh Anda, apakah Anda benar-benar belum berusia 30 tahun? Apakah itu penting? Ini penting, jika itu benar, maka kamu layak menyandang gelar pemuda jenius nomor 1 dari 4 lautan. Kamu dapat bergabung dengan Aula Wangi Surgawi kami, kamu dapat berkultivasi di Aula Wangi Surgawi kami, lantai 7, tempat terbaik disediakan untukmu. Pria tua itu berkata dengan agak bersemangat. Hahaha, terima kasih senior atas kebaikanmu, sayangnya aku tidak tertarik, selamat tinggal. Tubuh Tang Zichen bergerak dan berjalan pergi seperti seutas bayangan. Orang tua itu menghela nafas dan berkata, sepertinya aku salah, para jenius sejati tidak tertarik untuk datang ke Aula Wewangian Surgawi, View. 3 jenius terkuat ini,
Nama mereka dikagumi, tetapi ketika mereka dibandingkan dengan Windy Sky, mereka tiba-tiba mengecewakan. Tuan Asgard, mereka masih pingsan, haruskah kita membangunkan mereka? Seseorang bertanya. Orang tua itu berkata, di monumen tertinggi, nama ketiga nama, Mitty Cells, Song Yao Yao, dan Yun Hai Tian Tian Aaaa diubah menjadi Wind Sky. 3 nama berada di Wind Sky. Benar. Segera 3 nama peringkat teratas di monumen tertinggi di luar aula wewangian surgawi semuanya menjadi Feng Tianya. Dan catatan di belakang belum dicatat angin Tianya, jenius misterius usia awal 20-an, penyembuhan roh alam tahap kelima, mengambil posisi 3 teratas dengan kekuatan Spike Mitty Shell Lang, Song Yao Yao Yun Hai Tian. Tang Zichen dengan cepat kembali ke penginapan. Tang Zichen hanya menganggapnya sebagai perjalanan untuk bersantai, tidak pernah berharap bahwa dia akan dengan santai bermain di aula wewangian surgawi dan membuat nama besar untuk dirinya sendiri, dan pada malam hari, 3 kata Feng Tianya diketahui oleh hampir beberapa orang terkuat di seluruh keluarga Forseas. Semua orang terkejut siapa Feng Tianya ini dan mengapa dia begitu misterius, tetapi jenius seperti itu, baru berusia awal 20-an dan hanya pada tahap kelima harmoni spiritual, dia bisa mengalahkan 3 pemuda jenius peringkat teratas dalam hitungan detik. Untuk sesaat, Feng Tianya menjadi fokus opini publik di antara keluarga besar 4 lautan. Tang Zichen, di sisi lain, sudah tenang sekali lagi dan berlatih pedang Shuro ke-9. Dalam sekejap mata, hampir setengah bulan telah berlalu lagi. Akhirnya, Suranin Blade dari Tang Zichen telah dipraktekkan. Di satu tempat pedang ke-9 Sura seperti langit dan bumi, dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Tang Zichen tersenyum, dengan pedang ke-9 Sura, Tang Zichen sangat yakin bahwa dia bisa membunuh tahap kelima dan ke-6 dari keahlian itu. Bahkan jika itu pada tahap ke-7 dari peninggian, Tang Zichen mungkin tidak akan tanpa perlawanan. Tahap ke-8 peninggian mungkin sedikit lebih sulit. Tang Zichen ingat bahwa Ning Fang, leluhur keluarga Ning, adalah peringkat ke-7 yang out of the box, dan Tang Zichen akan memulai operasi untuk menghancurkan keluarga Ning, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia akan melakukannya untuk melawannya selanjutnya, dan meskipun Tang Zichen percaya diri, dia tidak 100% yakin. Tentu saja, jika senjata ajaib Tang Zichen dapat dikorbankan untuk kelas tinggi yang lebih rendah, maka belum lagi tahap ke-7 dari peninggian, bahkan tahap ke-9 dari peninggian dapat dibunuh dengan 1 pedang. Tapi sayangnya, senjata ajaib akan harus dikorbankan untuk kelas tinggi. Saya khawatir itu tidak akan secepat itu. Zichen, melihat wajahmu, apakah kamu berlatih dengan pedang ke-9 Sura? Mu Qianji bertanya. Ya, latihan menjadi sempurna, Tousan, jadi kita bisa mulai mengeksekusi keluarga Ning, tidak mungkin membiarkan keluarga Ning membunuh begitu banyak rakyat jelata. Kalau begitu, mari kita mulai besok, apakah kamu punya rencana? Tang Zichen berkata, tidak ada rencana, langsung ke keluarga Ning, lalu, siapapun di keluarga Ning di atas panggung harmoni spiritual, bunuh mereka saat melihat. Mereka yang berada di bawah tahap harmoni spiritual, lupakan saja, jangan bunuh mereka. Itu keluarga Ning telah binasa bahkan tanpa tahap harmoni spiritual. Bagus. Kamu bertanggung jawab untuk membunuh mereka yang berada di bawah tahap kelima dari tahap Yuanying, aku akan bertanggung jawab untuk membunuh mereka yang berada di atas tahap kelima dari tahap Yuanying, jangan biarkan mereka melarikan diri. Pasti akan ada banyak dari mereka yang melarikan diri, tidak mungkin untuk melawan mereka semua kecuali kita menggunakan formasi untuk menjebak kediaman Ning. Formasi, sayangnya saya tidak tahu formasi, jika saya memiliki banyak jimat, saya mungkin bisa melakukannya, tetapi bahan untuk menjebak jimat tahap Yuanying sulit ditemukan, jadi sulit untuk berlatih sama sekali, berapa banyak yang bisa kubunuh kalau begitu. Keesokan paginya, Tang Zichen dan Mu Qianji segera berangkat. Segera, mereka tiba di keluarga Ning. Bunuh.
Teriak Tang Zichen dan menyerbu ke dalam keluarga Ning, membunuh mereka yang berada di atas panggung harmoni spiritual ketika dia melihat mereka. Wow! Raksasa kabel baja Tang Zichen langsung dilepaskan dan kemudian melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap keluarga Ning, sementara pedang terbang Tang Zichen tersapu, membunuh puluhan dan ratusan orang dalam sekejap mata. Itu terlalu cepat secara ilahi bagi dewa untuk membantai yang lebih lemah, dan pedang terbang itu seperti penuai. Itulah sebabnya 300.000 warga sipil di kota Tianbao telah terbunuh dengan mudah sebelumnya. Tolong! Ada yang mempermainkan kita, larilah. Dalam sekejap tangisan mengguncang langit. Tang Zichen tidak bersimpati karena yang terkuat dari keluarga Ning telah memusnahkan ratusan ribu warga sipil, dan meskipun beberapa yang terlemah dari keluarga Ning tidak bersalah, mereka adalah bagian dari keluarga Ning dan harus membayar ratusan ribu itu kepala. Saat ini, di suatu tempat di keluarga Ning. Leluhur tua ini buruk, seseorang membunuh orang di keluarga Ning. Dua pembangkit tenaga Ning Family Exaltation Stage yang berkultivasi di ruang rahasia segera bergegas keluar. Siapa itu? Siapa yang berani melakukan pembunuhan besar-besaran di Ning klan saya? Kedua pembangkit tenaga listrik panggung itu sangat marah. Keluarga Ning adalah keluarga 8 orang yang tidak tahu, ada total 8 keluarga yang tidak tahu, 2 dibunuh oleh Tang Zichen, lalu yang ketiga, keempat, dan kelima mengejar Tang Zichen, dan leluhur terkuat, Ning Fang, juga pergi, jadi hanya ada 2 keluarga yang tidak dikenal yang duduk dalam keluarga, yang tertua kedua dan keenam. Yang tertua kedua dari keluarga Ning, berada di tahap ke-6 peninggian, dan yang tertua ke-6, berada di tahap ketiga peninggian. Tang Zichen telah membunuh ribuan pembudidaya abadi dari keluarga Ning hanya dalam 1 saat dengan kecepatan yang sangat cepat. Raksasa kabel baja Tang Zichen bertanggung jawab atas tanah pedang terbangnya untuk langit, dan semakin cepat melarikan diri, semakin cepat mati. Mu Qianji juga tidak lamban, Burial Moon Sword-nya membengkak hingga selebar lebih dari 10 meter, dan dengan sekali tebasan pedangnya, ratusan mayat mendarat di tanah. Meskipun kelihatannya Tang Zichen dan Mu Qianji seperti setan saat ini, jangan merasa kejam, baik Tang Zichen maupun Mu Qianji bukanlah pelacur ibu suci. Keluarga Ning harus membayar ratusan ribu nyawa yang putus asa. Pada saat ini, 2 tahap peninggian terbang masuk dan kedua tahap peninggian itu berubah menjadi hijau ketika mereka melihat klan yang mati dan terluka yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Surga! Mereka belum pernah melihat begitu banyak anggota klan mati. Berhenti, berhenti untukku. Anggota Ning klan kedua itu berteriak, wajahnya pucat. Tang Zichen berkata kepada Mu Qianji, Qianji, lanjutkan, aku akan menanganinya. Mu Qianji tidak berhenti, lanjutnya. Dan Tang Zichen bertemu untuk memblokir keduanya. Di depan pembangkit tenaga trik stage, Tang Zichen mendengus, kalian berdua, tepat waktu. Berhenti kamu. Pada saat itu, kedua trik stage menyadari bahwa ini adalah Tang Zichen yang sama yang mereka kejar. Kamu Tang Zichen, bukankah anggota terkuat keluarga kita mengejarmu? Kupikir kamu bersembunyi. Kenapa ada di sini? Tang Zichen dengan dingin mendengus, dengan beberapa orang dari keluarga Ning Anda bahkan berani membunuh saya, konyol. Hari ini, saya telah selesai menangani masalah yang ada, saatnya untuk datang dan memusnahkan keluarga Ning Anda. Apa? Basmi keluarga Ning saya. Orang tua yang berada di tahap ke-6 di luar kotak itu menyapu matanya ke tanah, dan terlebih lagi, pedang terbang Mu Qianji masih seperti mesin penuai. Berhenti, kamu harus berhenti. Tertua kedua keluarga Ning berteriak dengan marah pada Mu Qianji, tetapi Mu Qianji benar-benar mengabaikannya, dan dia terus melakukan pekerjaannya. Pada saat itu, anak tertua kedua di keluarga Ning memiliki anak tertua ke-6, Old Six, cepat bunuh wanita itu. Ya, pria tua ke-6 itu bergegas menuju Mu Qianji dalam upaya untuk membunuhnya. Tang Zichen mendengus, aku masih berdiri di sini, apakah menurutmu kamu mampu menghentikanku? Fiuh!
Dengan sedikit tebasan pedang terbang Tang Zichen, 6 tua keluarga Ning, yang berada di tahap ketiga dari tubuh, bahkan tidak bisa keluar dari tubuhnya. Apa keenam tua? Keluarga tertua kedua keluarga Ning tercengang, dan dalam sekejap mata, tertua keenam hilang. Ini adalah tahap peninggian orang kuat. Tahap peninggian sangat berharga bagi keluarga manapun di dunia. 4 laut. Tang Zichen berkata, orang tua, Anda pikir saya bercanda? Hari ini, keluarga Ning Anda akan dihancurkan oleh saya. Ngomong-ngomong, saya mendengar bahwa 4 tahap keluar tubuh lainnya dari keluarga Ning Anda, termasuk Ning Fang, telah pergi ke One Heavy Sea untuk mencari saya. Tidak masalah, setelah saya memusnahkan keluarga Anda, mereka akan segera mendapatkan berita dan kembali, dan ketika mereka kembali, saya akan memotongnya dan tidak memakannya. Sekarang, giliranmu. Apa ini? Keluarga Ning yang kedua tercengang, melihat bahwa dia tidak punya waktu untuk berpikir. Setiap sinar cahaya membunuhnya, kecepatannya sangat cepat sehingga hampir tidak mungkin untuk mengelak. Ini adalah pedang Sura ke-9 Tang Zichen, Bumi Luo Surgawi. Anak tertua kedua Ning buru-buru melepas tubuh bayinya. Boom! Detik berikutnya, tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah. Namun, bayi kedua Ning keluar dari tubuhnya tepat waktu, tetapi Tang Zichen telah mengharapkannya, dan di detik berikutnya pedang terbang Tang Zichen lainnya memenggal bayinya dari belakang. Tidak, bayi kedua keluarga Ning bahkan mengeluarkan suara di saat-saat terakhir kematiannya. Tang Zichen mendengus betapa lemahnya, tapi sayangnya, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat keluarga Ning hancur. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen mengambil cincin penyimpanan tertua kedua keluarga Ning. Sekali lagi, dia bergabung dengan permainan pembunuhan. Sekelompok pembangkit tenaga Yuanying berteriak, Tang Zichen, kamu tidak bisa melakukan ini, Hicks. Kelompok pembangkit tenaga Yuanying ini, mereka telah melihat kedua leluhur keluarga mati, jadi mereka putus asa dan hanya bisa mengaum begitu banyak. Mereka menyaksikan anggota klan mereka mati satu persatu, dan mereka mau tidak mau berteriak dalam kesedihan. Tang Zichen mendengus, bisakah kamu saudari? Detik berikutnya, bayangan pedang melintas. Kelompok pembangkit tenaga Yuanying semuanya terbunuh. Di depan Tang Zichen, orang kuat dari tahap keempat peninggian, membunuh Yuanying semudah menginjak semut. Sama seperti itu, membunuh dan membunuh, dalam waktu kurang dari 10 menit, sebagian besar pembudidaya di Ning Clan, yang mencakup radius beberapa puluh mil terbunuh. Bersambung.